Kembali di Dialog Hot Ekonomi, Pak Amali, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Kevin Egan terkait dengan tujuan dari reforma agraria ini, beberapa diantaranya adalah meningkatkan ketahanan pangan, kemudian juga menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan lain sebagainya. Artinya ini adalah sudah ke bagaimana program reforma agraria ini ada kualitinya yang kemudian dapat di-assess ataupun dapat dikontrol. Secara kuantiti sudah lah ya, sudah dilakukan pencapaian yang cukup luar biasa di tahun 2017. Apakah secara kualitinya juga ini sejajar juga? Nah, ini yang suka kita salah memahami. Ada dua hal yang berbeda, ya. Redistribusi aset menjadi bagian dari reforma agraria, kan begitu ya, dan pensertifikatan aset. Kalau saya meminjam istilah Kang Iwan tadi, kalau pensertifikatan itu yang punya tanah kemudian dilegalisir. Nah, kalau redistribusi yang tidak memiliki apa-apa, mendapatkan lahan untuk dikelola. Kan tujuan awal. Statusnya kepemilikan atau hanya dipinjam idealnya? Kepemilikan. Kan gitu ya, tujuan awal itu. Walaupun Presiden bilang bahwa ini adalah bukan program bagi-bagi tanah ya. Ini untuk perhutanan sosial ya. Ini tolong jangan sampai sama. Jadi ketika pemerintah menyampaikan tentang program redistribusi aset tanah itu, masyarakat berharap besar. Masyarakat berharap besar bahwa nanti akan ada pembagian, kira-kira begitu ya. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah. Walaupun ini tujuannya mulia, untuk mempersempit kesenjangan. Kan kesenjangan ini luar biasa. Salah satu diakibatkan oleh pemilikan tanah. Kelompok sedikit memiliki banyak persentase, tetapi sebagian besar rakyat kita pemilikannya sedikit. Ini akan mau dipersempit lah, kan terlalu lebar kesenjangan ini. Muncullah program reforma agraria, tetapi di lapangannya itu tidak mudah. Yang mau dibagi ini walaupun itu tanah negara, tetapi juga dalam prakteknya apa yang kita saksikan, misalnya ex-HGU. Itu prosesnya masih panjang. Ex-HGU, HGU-nya siapa, kembali dulu ke negara, kemudian bagaimana status, apalagi kalau itu sudah masuk di dalam peta kawasan hutan. Tidak mudah, karena ada Undang-Undang 41 yang tidak membolehkan itu. Nah, ini kami di Komisi 2 mencoba untuk mengurai pelan-pelan kusutnya ini. Salah satunya adalah kami mencoba tentang regulasi. Kementerian ATR BPN, sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Iwan tadi, tugasnya bukan hanya membuat sertifikat, mensertifikatkan tanah yang sudah ada, tetapi lebih dari itu, reforma agraria. Nah, mereka sudah menyampaikan beberapa hal dalam bentuk melengkapi undang-undang yang sudah ada, dalam bahasa kita revisi lah begitu, tetapi tidak menghilangkan UPA karena itu sudah lumayan menjadi pegangan kita. Nah, dari situ kita kemudian pelan-pelan kita mensinkronkan para pemangku kepentingan, para stakeholder, baik itu LKH, Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPera, dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan tanah ini. Baik, ya, Mas Iwan, terkait dengan yang tadi kita sudah sampaikan sertifikasi lahan, ya pencapaiannya di tahun 2017 ini lumayan cukup baik. Namun ketika bicara soal redistribusi lahan sendiri, Anda ada concern di situ lah ya. Nah, apa yang perlu dibereskan oleh pemerintah dalam hal redistribusi lahan ini? Saya kira yang harus dibereskan itu adalah supaya target redistribusi tanah itu bisa dipercepat. Yang kedua, supaya program ini lurus dengan tujuan-tujuannya. Tujuan mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik gitu ya. Jadi meluruskan program sekaligus mempercepat target. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya kira karena ini udah tahun ketiga lebih, jadi Presiden harus segera menandatangani apa yang disebut dengan peraturan Presiden tentang reforma agraria seperti yang beliau janjikan. Karena ini akan menjadi payung pelaksanaan bagi Kementerian Agraria plus Kementerian Kehutanan untuk menjalankan apa yang disebut dengan redistribusi tanah itu. Karena sejauh ini belum ada. Belum ada. Baik. Sehingga itu juga akan mengakibatkan adanya kelembagaan pelaksana dari reforma agraria itu. Karena kalau nggak ada kelembagaan pelaksananya, kita sebenarnya
menjalankan satu aturan lama yang sebenarnya bukan reforma agraria, tetapi disebut atau dititle sebagai reforma agraria, sehingga nanti bisa tidak lurus, juga programnya tidak mencapai target. Baik. 9 juta hektar itu misalnya ya, sebagai contoh, kita diberi namanya laporan tentang bidang. Ya. Padahal Presiden menargetkan luas, 4,5 juta hektar yang harus disertifikat. Kita mendapatkan laporan bidang. Bidang tentu tidak sama dengan luas, karena beda ukuran. Bisa saja satu bidang itu 100 hektar, 1000 hektar, atau 100 meter persegi. Kita belum tahu berapa status itu. Ya. Yang kedua, sertifikasi itu harus bagian dari upaya menyelesaikan konflik, kemudian redistribusi tanah. Jadi kita sebenarnya menunggu Kementerian Agraria Tata Ruang itu bersama Presiden memberikan sertifikat kepada masyarakat itu, masyarakat yang belum bertanah. Nah, itu yang belum sampai hari ini belum pernah ada. Ya. Ya. Bagi sertifikat kita itu adalah orang yang belum punya sertifikat diberi sertifikat. Saya kira juga ini kita tunggu. Tapi ketika pertanyaannya adalah ini salah satu effort untuk mengurangi konflik yang ada di masyarakat terkait dengan kepemilikan lahan, ini mungkin bisa jadi satu upaya ya. Konflik itu disebabkan oleh pengalokasian tanah semata-mata lebih banyak kepada yang besar ketimbang yang kecil. Sebagian besar konflik itu, saya kira Pak Bukan hanya konflik terkait dengan batasan lahan dan lain sebagainya. Ya, itu administratif. Saya kira itu paling gampang diselesaikan. Yang konflik paling sulit diselesaikan itu adalah konflik karena pengalokasian tanah di atas sebidang tanah sebenarnya punya masyarakat tapi diperuntukkan oleh perusahaan. Itu jumlahnya ribuan sampai hari ini, dan itu yang harusnya diselesaikan. Menyelesaikan konflik tapi memulihkan hak-hak korban, itu yang sangat ditunggu-tunggu. Baik, ya Pak Amali, terkait dengan monitoring setelah sertifikasi, sejauh mana ini menjadi effort yang bisa membuat program ini ataupun ya tujuan dari sertifikasi tanah ini betul-betul inline dengan tujuan dari program reforma agraria? Ya, jadi kalau kita bicara soal tujuan sertifikasi tanah atau bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat, kan memang pemerintah itu memberi tujuannya supaya yang tadinya tidak punya sertifikat bisa punya sertifikat. Kemudian sertifikat ini juga bisa dijadikan untuk membantu pengembangan usaha, menjadi modal usaha dan sebagainya, sehingga itu bisa diagunkan ke perbankan. Nah, saya kira tidak hanya dilepas begitu saja, memang harus ada kemudian pengawalan. Nah, dari mana instansinya? Ya silahkan pemerintah membicarakan itu. Tentu tidak hanya ATR BPN saja, tetapi sektor-sektor lain, sehingga masyarakat benar-benar menggunakannya. Kalau toh juga akhirnya ini diagunkan menjadi kolateral, dia untuk hal-hal yang produktif, bukan untuk yang konsumtif. Kan Pak Presiden selalu pada saat menyerahkan itu, ini jangan sampai dibeli mobil buat keliling-keliling kampung, beli motor, akhirnya sertifikatnya diambil, mobilnya ditarik, motornya ditarik, miskin kembali, nggak punya apa-apa. Nah, ini saya kira pemerintah harus merumuskan betul bagaimana pengawalan setelah mereka memiliki sertifikat itu. Kita jeda sejenak, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetap di Hot Ekonomi.